Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama WK Greni kelas 3 IPC NIM 19 Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur non-logam blok S dan V. Yang pertama yaitu A. Sifat fisik non-logam. Pada umumnya unsur non-logam mempunyai sifat fisik antara lain: 1. Non-logam tidak dapat memantulkan sinar yang datang sehingga non-logam tidak terlihat mengkilat. Yang kedua, non-logam tidak dapat mengantarkan panas dan listrik sehingga disebut sebagai isolator. Yang ketiga, non-logam sangat rapuh sehingga tidak dapat ditarik menjadi kabel atau ditempa menjadi lembaran. Yang keempat, densitas atau kepadatannya relatif rendah sehingga terasa ringan jika dibawa dan tidak bersifat dimagnetik. Yang kelima, non-logam berupa padatan cairan dan gas pada suhu kamar, contohnya padatan karbon, cairan bromin dan gas hidrogen. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang B, sifat kimia non-logam. Sifat kimia yang memiliki unsur non-logam antara lain: 1. Jika dilihat dari konfigurasi elektronnya, unsur-unsur non-logam cenderung menangkap elektron karena memiliki energi ionisasi yang besar untuk membentuk anion, contohnya Cl, O2, N3. Yang kedua, umumnya unsur non-logam memiliki titik lelah dan titik didih yang relatif rendah jika dibandingkan dengan unsur logam. Yang ketiga, non-logam memiliki 4-8 elektron dalam kulit terluar dari atomnya non-logam. Yang keempat, non-logam yang bereaksi dengan logam akan membentuk garam non-logam tambah logam garam. Yang kelima, kebanyakan non-logam oksida yang larut dengan air dalam air akan bereaksi membentuk asam, contohnya non-logam oksida ditambah air asam CO2 di K plus H2O H2CO3. Yang selanjutnya C. Sistem periodik modern. Dan sistem periodik yang dipakai sekarang adalah sistem periodik modern, sistem periodik panjang yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atau yang mengikuti aturan above, serta atom ditentukan oleh orbital yang terisi paling akhir. Karena ada 4 macam orbital, maka ada 4 blok atom, yaitu blok S, P, D, dan F. Blok S atom-atom yang elektron terluarnya mengisi orbital S. Dalam susunan berkala atom-atom yang elektron terluarnya mengisi orbital S adalah atom-atom golongan La dan La. Blok V, atom-atom yang elektronnya terluarnya mengisi orbital V. Dalam susunan berkala, atom-atom yang elektronnya terluarnya mengisi orbital V adalah atom-atom golongan La sampai golongan LLA. Selanjutnya D. Klasifikasi unsur dalam blok sistem periodik. Mulai dari hidrogen, lebih dari 100 unsur akan terbangun bila elektron secara bertahap dimasukkan ke dalam orbital S1, 1s, 2s, sp, 3s, s3v, 4s, dan 3d, satu demi satu dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Bila unsur-unsur dengan sifat yang mirip disusun dalam kolom-kolom, akan terbangun sistem periodik. Sistem periodik unsur modern didasarkan atas sistem yang dipublikasikan oleh D.L. Mendeleev tahun 1892 dan berbagai tabel. Sejak itu telah diusulkan tabel periodik bentuk panjang yang direkomendasikan oleh IUPAC kini menjadi standar, dan sistem ini memiliki nomor golongan 1 untuk golongan alkali sampai 18 untuk gas mulia. Kemudian unsur-unsur di blok SP dan golongan 12 disebut unsur golongan utama, dan unsur-unsur di blok di selain golongan 12 unsur blok F disebut dengan unsur transisi. Sifat-sifat khas unsur di 4 blok ini diskripsikan di bab 4 dan selanjutnya. Penandaan golongan unsur-unsur S dan P dengan angka Remawi 1, 2, dan 6 sampai sekarang masih digunakan, tetapi akan digantikan dengan sistem IUPAC dalam waktu dekat karena kimia anorganik akan mencakup kimia semua unsur. Sangat penting untuk mengetahui sifat setiap unsur dengan merujuk ke posisinya dalam sistem periodik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.